Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia beliaulah sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita sanjungkan buat pucuk pimpinan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Robi Dharma SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia, dan juga kepada rekan-rekan seperjuangan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi dan Kompensasi terhadap Loyalitas Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solo Selatan. Sebelum memulai presentasi, izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitra Nawal Afda, nomor BP 18101155310477, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, langsung saja masuk kepada presentasi kita pada hari ini. Yang pertama bab 1, yaitu latar belakang masalah. Perkembangan perekonomian yang semakin pesat mengharuskan setiap instansi atau organisasi untuk meningkatkan daya saing agar dapat tetap bertahan dan mencapai tujuan organisasi. Dalam pencapaian ini dibutuhkan kontribusi sumber daya manusia untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen perusahaan. Kontribusi yang dibutuhkan perusahaan dari karyawannya tentu tidak hanya berupa kontribusi tenaga, melainkan juga kontribusi konseptual dan rasa setia karyawan pada perusahaannya. Rasa setia yang dirasakan karyawan terhadap instansi atau organisasi tidak dapat dibangun dengan mudah oleh organisasi, sehingga instansi atau organisasi harus dapat menjaga dan mempertahankan karyawan melalui balas jasa atau imbalan atas kontribusinya. Rasa setia ini merupakan sebuah loyalitas kerja karyawan terhadap organisasi. Organisasi harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada karyawan sehingga loyalitas kerja karyawan dapat dipertahankan. Jika kebutuhan dasar karyawan kurang diperhatikan, maka semangat kerja dan loyalitas karyawan dapat dipastikan menurun. Menurut Ramadhani 2017. Loyalitas adalah suatu sikap yang timbul sebagai akibat keinginan untuk setia dan berbakti, baik itu pada pekerjaannya, kelompok atasan, maupun pada tempat kerjanya, yang menyebabkan seseorang rela berkorban demi memuaskan pihak lain atau masyarakat. Di dalam suatu organisasi terdapat bentuk nilai budaya yang harus berkembang. Hal ini disebut dengan budaya organisasi. Nilai budaya tersebut kemudian dipakai sebagai pengarah akan perilaku pada para karyawan dalam perusahaan agar karyawan bersikap sebagaimana mestinya dan tidak menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan dari setiap karyawan. Setiap karyawan yang bekerja sudah pasti menginginkan kompensasi berupa gaji dan fasilitas kerja yang baik. Hal ini sudah pasti karena manusia bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan dan melanjutkan hidup. Oleh karena itu, organisasi harus memperhatikan kompensasi tersebut. Kompensasi dapat diartikan sebagai balas jasa yang diterima karyawan atas kontribusi mereka kepada organisasi. Kompensasi yang diterima oleh karyawan dapat diberikan secara langsung melalui gaji pokok serta pembayaran secara tidak langsung melalui tunjangan. Kurniawan 2018. Kepuasan kerja adalah perasaan positif pada suatu pekerjaan yang merupakan dampak atau hasil evaluasi dari berbagai aspek pekerjaan tersebut. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi karyawan memandang pekerjaan mereka. Salah satu yang harus menjadi perhatian utama instansi atau organisasi adalah kepuasan kerja para karyawannya. Karena karyawan yang dalam bekerja mereka tidak merasakan kenyamanan, kurang dihargai, tidak bisa mengembangkan segala potensi yang mereka miliki, maka secara cepat otomatis karyawan tidak dapat fokus dan berkonsentrasi. Adapun fenomena yang terdapat dalam penelitian ini adalah
tingkat kehadiran tepat waktu karyawan cukup tinggi, tetapi data karyawan yang terlambat selalu berfluktuasi yang cenderung meningkat dari bulan Januari sampai Desember. Walaupun alasan keterlambatan tersebut berbeda-beda, hal ini disebabkan karena budaya organisasi yang kurang optimal dilakukan pada karyawan. Ditambah lagi masih rendahnya kompensasi yang diberikan oleh instansi kepada karyawan yang mengakibatkan karyawan kurang bersemangat dalam menjalani kegiatan organisasi, sehingga kepuasan kerja karyawan belum tercapai. Hal ini menyebabkan loyalitas karyawan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solo Selatan masih rendah. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, masih rendahnya tingkat loyalitas karyawan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solo Selatan. Yang kedua, masih rendahnya kepuasan kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solo Selatan. Yang ketiga, kurangnya hubungan yang baik sesama karyawan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solo Selatan. Yang keempat, kurangnya saling percaya antara sesama karyawan di dalam suatu organisasi sosial pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solo Selatan. Yang kelima, kurangnya komunikasi dan interaksi antar sesama karyawan maupun pimpinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solo Selatan. Yang keenam, aturan-aturan yang ada belum dapat diterapkan dengan baik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solo Selatan. Yang ketujuh, kompensasi kerja yang diharapkan karyawan belum tercapai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solo Selatan. Selanjutnya, batasan masalah. Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian dengan budaya organisasi X1 dan kompensasi X2 sebagai variabel bebas, dan loyalitas karyawan Y sebagai variabel terikat, serta kepuasan kerja Z sebagai variabel intervening pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solo Selatan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solo Selatan. Yang kedua, bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solo Selatan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap loyalitas karyawan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solo Selatan. Yang keempat, bagaimana pengaruh kompensasi terhadap loyalitas karyawan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solo Selatan. Yang kelima, bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solo Selatan. Yang keenam, bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap loyalitas karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solo Selatan. Yang ketujuh, bagaimana pengaruh kompensasi terhadap loyalitas karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solo Selatan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solo Selatan. Yang kedua, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solo Selatan. Yang ketiga, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap loyalitas karyawan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solo Selatan. Yang keempat, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kompensasi terhadap loyalitas karyawan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solo Selatan. Yang kelima, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solo Selatan. Yang keenam, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh budaya organisasi
terhadap loyalitas karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solok Selatan. Yang ketujuh, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kompensasi terhadap loyalitas karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solok Selatan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solok Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solok Selatan, khususnya mengenai pengaruh budaya organisasi dan kompensasi terhadap loyalitas karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solok Selatan. Yang kedua, bagi akademis. Mampu memberikan referensi yang berguna bagi lingkungan kampus Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Juga diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut, terutama tentang budaya organisasi, kompensasi, kepuasan kerja, dan loyalitas karyawan. Selanjutnya masuk kepada bab 2, landasan teori. Yang pertama, loyalitas karyawan. Menurut Kaulur et al. 2018, loyalitas karyawan dapat diartikan dengan kesetiaan, pengabdian, dan kepercayaan yang diberikan atau ditunjukkan kepada seseorang atau organisasi yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan tanggung jawab untuk berusaha memberikan pelayanan dan perilaku yang terbaik. Adapun indikator loyalitas karyawan adalah taat pada peraturan, tanggung jawab, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki, hubungan antar pribadi, kesukaan terhadap pekerjaan. Yang kedua, budaya organisasi. Ramadhani 2020 menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Indikator budaya organisasi adalah inovasi dan pengambilan risiko, perhatian ke hal yang rinci, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, kemantapan atau stabilitas. Yang ketiga, kompensasi. Menurut Khair 2020, kompensasi adalah suatu pemberian penghargaan sebagai imbalan atas jasa, perhatian, kerja keras, dan keterampilan yang diberikan sumber daya manusia kepada suatu organisasi, baik berbentuk finansial maupun non-finansial. Indikator kompensasi adalah upah dan gaji, insentif, tunjangan, fasilitas kompensasi. Yang keempat, kepuasan kerja. Menurut Chandriawan 2017, kepuasan kerja adalah perasaan positif yang terbentuk dari penilaian karyawan terhadap pekerjaannya berdasarkan persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerjaannya, yang berarti bahwa apa yang diperoleh dalam bekerja sudah memenuhi yang dianggap penting. Indikator kepuasan kerja adalah gaji dan promosi, aspek organisasi, perilaku supervisor, pekerjaan dan kondisi kerja, perilaku rekan kerja. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, menurut Ramadhani 2017, kompensasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas kerja karyawan, dan kepuasan kerja karyawan secara langsung berpengaruh positif terhadap loyalitas kerja karyawan. Yang kedua, Dita Saptarini dan Yuda Ningsih 2020. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kompensasi terhadap loyalitas karyawan, pengaruh positif dan signifikan kompensasi terhadap kepuasan kerja, pengaruh positif dan signifikan kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan, dan pengaruh yang signifikan
kompensasi terhadap loyalitas karyawan melalui kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh kompensasi terhadap loyalitas karyawan. Yang ketiga, AXA 2020. Hasil penelitian ini menyatakan variabel kompensasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas karyawan pada PT Surya Pilar Perkasa Pekanbaru, dan variabel kompensasi berpengaruh terhadap loyalitas sebesar 67% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Yang keempat, Sari Maharani 2020. Hasil penelitian ini menyatakan secara parsial budaya organisasi dan disiplin kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kelima, Ramadhani 2020. Hasil penelitian ini menyatakan secara parsial budaya organisasi dan disiplin kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan. Selanjutnya, kerangka pikir. X1 budaya organisasi, X2 kompensasi, loyalitas karyawan Y, dan Z sebagai kepuasan kerja. Selanjutnya, hipotesis. Yang pertama, diduga budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solok Selatan. Yang kedua, diduga kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solok Selatan. Yang ketiga, diduga budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solok Selatan. Yang keempat, diduga kompensasi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solok Selatan. Yang kelima, diduga kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solok Selatan. Yang keenam, diduga budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solok Selatan. Yang ketujuh, diduga kompensasi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solok Selatan. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Objek penelitian. Objek dalam penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solok Selatan, Sumatera Barat. Yang kedua, populasi. Menurut Sugiono 2018, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dari karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solok Selatan yang berjumlah 50 karyawan. Selanjutnya, sampel. Menurut Sugiono 2018, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi memiliki jumlah yang lebih besar sehingga peneliti menggunakan sampel dari populasi tersebut. Sampel dilakukan karena melakukan penelitian baik dari segi dana, waktu, tenaga, dan jumlah populasi yang sangat banyak. Oleh karena itu, sampel yang diambil harus betul-betul dapat mewakili populasi. Pada penelitian ini, diambil keseluruhan dari populasi yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solok Selatan, yaitu sebanyak 50 orang karyawan tetap. Selanjutnya, instrumen pengujian data. Yang pertama, uji validitas. Validitas atau kesahihan berasal dari kata validity, yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukuran. Menurut Ulan 2018, merupakan data yang digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian mencerminkan pengukuran konstruk seperti yang dimaksud dalam konsep dan teori, dalam artian mengukur apa yang harus diukur. Selanjutnya, uji reliabilitas.
Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat ukur, semakin stabil pula alat pengukur tersebut. Dalam melakukan perhitungan alfa, digunakan alat bantu program komputer yaitu SPSS 18 dengan menggunakan alfa. Sugiono 2018. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif atau TCR. Menurut Sugiono 2018, statistik deskripsi adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Untuk menghitung rata-rata skor dapat digunakan rumus TCR. TCR merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur distribusi skor rata-rata. Yang kedua, uji asumsi klasik. Menurut Akri dan Antoni 2018, uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Yang ketiga, analisis korelasi dan regresi linear berganda. Analisis korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, ditunjukkan dengan koefisien korelasi yang bernilai kurang lebih 1. Analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis yang digunakan untuk menentukan pengaruh antara variabel bebas, budaya organisasi dan kompensasi dengan variabel terikatnya loyalitas karyawan melalui variabel intervening kepuasan kerja. Selanjutnya, uji hipotesis. Yang pertama, uji statistik atau uji F. Menurut Akri dan Antoni 2018, uji F pada secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikan kecil sama alfa sama dengan 0,05, maka H0 diterima, artinya H1 ditolak, yaitu tidak ada pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap Y secara bersama-sama. Jika nilai signifikan besar sama alfa sama dengan 0,05, maka H0 ditolak, artinya H1 diterima, yaitu ada pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap Y secara bersama-sama. Yang kedua, uji statistik T atau uji T. Menurut Sugiono 2018, transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenan dengan pertanyaan, sehingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Yang ketiga, analisis koefisien determinasi atau R2. Uji koefisien determinasi R2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen sangat terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Demikianlah presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.